Karena itu yang wajib bagi setiap mukallaf untuk dipelajari pertama kali adalah mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah para nabi, akidah para sahabat, akidah para solihin. وهنا في هذا المركز يعلمون هذه العقيدة الحقة، فأحثكم على حضور مجالس علم الدين. Dan dalam di ALC ini, di markas lughah ALC ini diajarkan di sini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka beliau berpesan agar panjenengan bisa menghadiri majelis ilmu di sini. أخبرهم عن موعد المجلس. Kalau di sini pengajiannya, kata beliau suruh memberitahu jadwalnya pengajian. Ya, sementara masih habis maghrib. Jadi setiap habis maghrib itu ngaji kitab Sulamut Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. نذكر بإخلاص النية لله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. Syekh Fadi Alamuddin memulai ceramahnya dengan mengucapkan puji syukur, hamdalah, kemudian sholawat kepada Nabi, para sahabatnya, keluarganya. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita semuanya agar mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan yang baik itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa ba'du فإن رأس الأمر الإسلام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Sesungguhnya yang paling pokok di dalam urusan agama adalah Islam. Kemudian yang menjadi tiang daripada agama adalah salat, dan yang menjadi puncak atau punuk dari sesuatu itu adalah jihad. Al-Islam huwa dinul anbiya'i jami'an. Islam itu adalah agama seluruh para nabi. Huwa ad-din alladhi anzalahu Allah Ta'ala ala jami'il anbiya'i wal mursalin min awwalihim Adam ila akhirihim Muhammad alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Islam adalah agama yang diturunkan kepada seluruh para nabi dan para rasul, mulai dari yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam dan sampai dengan nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakullul anbiya'i qalu la ilaha illallah. Setiap nabi itu mereka mengatakan la ilaha illallah. كل الأنبياء بشروا بنبي آخر الزمان محمد عليه الصلاة والسلام. Setiap para nabi mereka memberikan kabar gembira akan datangnya nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كل الأنبياء أخبروا بأن هذه الدنيا هي دار ممر للآخرة. Semua para nabi itu memberikan kabar kepada kita semuanya bahwa dunia ini adalah tempat untuk lewat saja menuju ke akhirat. Wa anna hadhihi dunya laysat dar maqar. Dan bahwasanya dunia ini bukanlah tempat untuk menetap bagi kita.
Darul qarar hiya al-akhirah. Karena tempat untuk menetap bagi kita adalah akhirat. Wal akhirah darani. Dan akhirat, di akhirat itu ada dua tempat. Daru na'imin lil mu'minina wa hiya al-jannah. Allahumma ja'alna min ahliha. Yang pertama adalah tempat untuk penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Semoga kita semuanya bisa masuk ke dalam surga. ودار عذاب وهي النار أجارنا الله وإياكم من دخولها. Dan yang kedua adalah tempat azab yang abadi, yaitu neraka jahanam. Semoga Allah menjaga kita dari masuk ke dalam neraka. والجنة لها مفتاح. Kemudian surga itu memiliki kunci. مفتاحها هو الوفاة على الإيمان. Kunci daripada surga adalah meninggal dunia, wafat dalam keadaan beriman. فكل من صار بالغا عاقلا مكلفا لا سبيل له لدخول الجنة إلا بالوفاة على الإيمان. Maka bagi setiap orang yang dia adalah orang yang sudah baligh dan dia berakal, dia orang yang mukallaf, maka tidak ada jalan bagi dia untuk bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan mati dalam keadaan beriman. الإيمان ليس معناه مجرد الاعتراف بوجود الله فقط. Iman itu bukan sekedar mengakui akan adanya Allah saja. أغلب طوائف البشر قديما وحديثا يعترفون بوجود الله. Karena kebanyakan manusia sejak dulu hingga sekarang itu meyakini adanya Allah. لكن الإيمان هو من اعترف بوجود الله وعبد الله بحق واتبع النبي الذي أرسل إليه. Tetapi iman itu adalah dia mengakui tentang adanya Allah, kemudian dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia mengikuti Nabi Allah. أما الاعتراف بوجود الله فأغلب طوائف البشر يعترفون. Sedangkan sekedar hanya mengakui tentang adanya Allah, maka kebanyakan manusia itu mengakuinya. اليهود النصارى Seperti orang Yahudi, orang Nasrani itu juga mengakui adanya Allah. المسلمون لا شك يعترفون بوجود الله. Orang-orang Islam tidak diragukan, mereka juga mengakui tentang adanya Allah. حتى العرب المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا يعترفون بوجود الله. Sampai orang-orang musyrik yang dulu yang mereka itu adalah menyembah berhala, mereka dahulu juga mengakui dengan lisannya bahwa Allah itu ada. كان لو قيل للواحد من هؤلاء العرب المشركين طالما أنت تعترف بوجود الله لما تعبد هذه الأصنام؟ ماذا كان يقول؟ Apabila ditanyakan kepada orang-orang Arab yang musyrik ini, yang mereka selama ini mereka menyembah berhala, menyembah selain Allah, kemudian ditanya, kenapa kamu menyembah selain Allah? كان يقول كما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم. Maka mereka akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan atau yang dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. ماذا قال الله تعالى؟ Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? الله تعالى قال ما إخبارا عن هؤلاء المشركين العرب ما كنا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Mereka akan mengatakan sebagaimana dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka akan mengatakan yang maknanya kami tidaklah menyembah berhala-berhala itu kecuali semata-mata untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. يعني هؤلاء المشركين العرب كانوا يعترفون بوجود الله لكنهم كانوا يعتقدون أن الله يحتاج إلى واسطة بينه وبين عباده التي هي الأصنام فكانوا يعبدون هذه الأصنام لتقربهم من الله عز وجل. Jadi orang-orang musyrik
orang-orang Arab musyrik ini, mereka meyakini atau mereka mengakui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka meyakini bahwa Allah itu membutuhkan. Menurut mereka Allah itu membutuhkan perantara antara mereka dengan Allah, sehingga mereka kemudian beribadah kepada berhala-berhala untuk dengan tujuan agar berhala itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. لكن حقيقة هل هم عبدوا الله؟ لا. Tetapi hakikatnya apakah benar-benar orang-orang musyrik ini menyembah Allah? Jawabannya tidak. لما؟ Kenapa mereka tidak dikatakan menyembah Allah? لأن الله لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين عباده. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan perantara antara Dia dan para hambanya. فهؤلاء قد جهلوا الله ما عرفوا الله. Maka mereka ini adalah orang-orang yang bodoh, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. فلم يعبدوا الله حقيقة. Hakikatnya mereka itu tidak menyembah Allah. بل عبدوا شيئا يحتاج إلى واسطة وعبدوا صنما ولم يعبدوا الله عز وجل. Tetapi mereka adalah menyembah sesuatu yang membutuhkan kepada selainnya. Mereka menyembah berhala, tidak menyembah Allah. والذي عبد غير الله ماذا يسمى؟ Dan orang yang menyembah selain Allah, maka disebut apa orang yang seperti ini? مشرك. Maka disebut dia adalah orang yang musyrik karena menyembah selain Allah. لا يسمى مؤمن Dia bukan orang mukmin, بل يسمى ماذا؟ مشرك. tetapi dia disebut orang yang musyrik. Orang yang menyembah selain Allah disebut musyrik. إذا من عبد غير الله يكون مشركا. Jadi orang yang beribadah kepada Allah maka dia menjadi musyrik. اليهود الذين انحرفوا عن دين أنبياء بني إسرائيل هم أيضا مشركون ما عبدوا الله. Orang-orang Yahudi yang mereka juga menyimpang dari para nabinya, dari nabi-nabi Bani Israel, mereka juga tidak menyembah Allah. Mereka juga orang-orang yang musyrik. ماذا عبدوا هؤلاء؟ Apa yang disembah oleh orang-orang Yahudi? هؤلاء قالوا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام. إلى هنا كلامهم صحيح لأن هذا الذي ورد في القرآن الكريم. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwa Allah itu telah menciptakan bumi dan langit selama 6 hari. Dan perkataan seperti ini sampai di sini itu perkataan yang benar karena sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. إنما كان فسادهم أنهم قالوا أنه في اليوم السابع تعب فصعد إلى العرش ليستلقي على قفاه ويرتاح. Kerusakan akidah mereka adalah ketika kemudian mereka mengatakan bahwa pada hari yang ketujuh, setelah 6 hari menciptakan bumi dan langit, pada hari yang ketujuh, kata orang-orang Yahudi, Allah itu capek. Kemudian Allah naik ke atas arsy, kemudian tiduran terlentang di sana. يعني شبهوا الله بخلقه. Artinya orang-orang Yahudi mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. جعلوا الله كالبشر يعمل ويتعب وينتقل من مكان إلى مكان ويرتاح. Mereka telah menyerupakan Allah dengan manusia, bahwa dia bekerja kemudian capek, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, capek kemudian istirahat. والله تعالى يستحيل عليه ذلك. Dan Allah mustahil memiliki sifat yang seperti itu. الله تعالى رد عليهم في القرآن الكريم. Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka orang-orang Yahudi dalam Al-Qur'anul Karim. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب. وما مسنا من لغوب أي أن الله لا يصيبه التعب. هذه صفة المخلوق تستحيل على الله.
Allah Subhanahu wa taala membantah dalam Al-Qur'an dalam sebuah ayat yang maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan langit dan apa yang ada di antara dua langit di antara bumi dan langit dalam waktu 6 hari. Dan dikatakan wa ma massana lil lughub artinya wa ma massana lil lughub artinya min lughub artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikenai oleh capek. Nah, ini adalah bantahan terhadap Yahudi yang mengatakan Allah itu capek setelah menciptakan bumi dan langit. فهؤلاء اليهود اعترفوا بوجود الله. Jadi orang-orang Yahudi sebenarnya mereka mengakui kalau Allah itu ada. لكن هل عبدوا الله حقيقة؟ Tetapi hakikatnya apakah orang Yahudi itu menyembah Allah? لا. Tidak. Mereka tidak menyembah Allah. عبدوا شيئا يعمل ويتعب ينتقل من مكان إلى مكان وله قفا يرتاح عليها ولم يعبدوا الله حقيقة. Hakikatnya mereka tidak menyembah Allah, tetapi menyembah sesuatu yang dia itu bekerja kemudian capek. Sesuatu yang mereka sembah adalah sesuatu yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang mereka sembah adalah sesuatu yang memiliki gitok yang dia bisa istirahat dengan gitoknya itu. Apa gitoknya? Nggak tahu bahasa Indonesianya. فمن عبد غير الله ماذا يسمى؟ Maka orang yang menyembah selain Allah disebut apa? مشرك. Musyrik. الذي عبد غير الله ماذا يسمى؟ Musyrik. Orang yang menyembah selain Allah disebut apa? Musyrik. أنتم نعسى؟ Apakah kalian ngantuk? من عبد غير الله ماذا يسمى؟ Orang yang menyembah selain Allah disebut apa? يا 3 من 10 ماشي. Jadi masih 30% volume suaranya. على أن قسما من اليهود قالوا عزير ابن الله. Kemudian sebagian dari orang Yahudi itu ada yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. كما قالت النصارى المسيح ابن الله. Sebagaimana orang-orang Nasrani itu mereka juga mengatakan bahwa Al-Masih Isa itu adalah anak Allah. اعترف بوجود الله؟ نعم. Mereka mengakui tentang adanya Allah, itu memang benar. عبدوا الله؟ Apakah mereka menyembah Allah? لا. Tidak. لأنهم بسبب جهلهم بالله اعتقدوا أن الله له ولد. Karena dengan sebab kebodohannya mereka menyangka bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki anak. نسبوا لله تعالى ما يستحيل في حقه. Mereka mensifati Allah dengan sifat yang mustahil bagi Allah. فعبدوا شيئا موجودا في مكان هو فوق وله ولد ولم يعبدوا الله حقيقة. Dan mereka menyembah sesuatu yang mereka yakini bertempat di suatu tempat yang tinggi yang dia itu memiliki anak. Maka sesungguhnya dia tidak menyembah Allah. فهؤلاء الذين مع كونهم اعترفوا بوجود الله لكن عبدوا غير الله ماذا يقال عنهم؟ مشركون. Mereka yang mengakui tentang adanya Allah tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah, maka mereka disebut musyrik. أيوة. ما عبد الله إلا المسلمون. Maka tidak menyembah Allah kecuali orang Islam. ما عبد الله حقيقة إلا أتباع الأنبياء وكلهم على الإسلام. Tidak menyembah Allah dengan yang sesungguhnya kecuali mereka orang-orang Islam pengikut para nabi. لذا قال الرسول رأس الأمر الإسلام. Karena itulah maka hal yang paling pokok itu adalah Islam. فمن صار مكلفا يعني بالغا عاقلا سمع بدعوة نبي من الأنبياء لا سبيل له لدخول الجنة في الآخرة للنجاة من العذاب من النار والفوز بالجنة
إلا بالوفاة على الإسلام. Maka barang siapa yang dia menjadi mukallaf, dia adalah seorang yang balik dan berakal, dan dia telah mendengar dakwah Islam, telah mendengar dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak ada jalan bagi dia untuk selamat dari neraka, dari keabadian di neraka, dan untuk mendapatkan keuntungan, kemenangan masuk ke dalam surga, kecuali tidak ada jalan bagi dia kecuali dengan mati dalam keadaan muslim. أتباع سيدنا آدم كانوا يقولون لا إله إلا الله آدم رسول الله. Para pengikut Nabi Adam alaihissalam, mereka mengatakan la ilaha illallah wa Adam Rasulullah. أتباع سيدنا نوح قالوا لا إله إلا الله نوح رسول الله. Para pengikut Nabi Nuh, mereka mengatakan la ilaha illallah wa Nuhun Rasulullah. أتباع سيدنا إبراهيم قالوا لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله. Para pengikut Nabi Ibrahim, mereka mengatakan la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. أتباع سيدنا موسى الذين اتبعوه بحق قالوا لا إله إلا الله موسى رسول الله. Para pengikut Nabi Musa, mereka yang mengikuti Nabi Musa dengan sebenar-benarnya, bukan yang menyimpang, mereka mengatakan la ilaha illallah Musa Rasulullah. كما أن أتباع سيدنا عيسى الذين اتبعوه بحق قالوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله كل بلغته. Sebagaimana juga para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mengikuti Nabi Isa dengan benar, mereka juga mengatakan la ilaha illallah Isa Rasulullah. Semuanya mereka mengucapkannya dengan bahasa mereka masing-masing. ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan kita para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. أسمعوني إياها قولوا جميعا Coba diperdengarkan kepada Syekh, kita baca bersama-sama. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kok lemes gitu guys? satu قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. La ilaha tiga. kurang, masih 3%. طيب لذا كان على كل مكلف عليه أن يتعلم عقيدة الإسلام. Karena itulah maka wajib bagi setiap mukallaf itu untuk mempelajari akidah Islam. الذي لم يتعلم العقيدة حقا العقيدة الحقة هذا لا يكون على هذا الدين. Seseorang yang tidak belajar akidah yang benar, akidah yang haqqah, maka dia tidak akan berada pada agama ini. هناك الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام Karena banyak orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai orang Islam, لكن ليس كلهم حقيقة على دين الإسلام. tetapi hakikatnya mereka tidak orang yang beragama Islam. فالمشبهة كالوهابية يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون. Orang-orang Wahabi, orang-orang musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka mengaku bahwa diri mereka adalah orang-orang Islam. لكنهم في الحقيقة ليسوا على الإسلام. Tetapi pada hakikatnya mereka itu bukan orang yang menetapi agama Islam. بل هم اعتقادهم كاعتقاد اليهود المنحرفين عن دين أنبياء بني إسرائيل. Tetapi akidah mereka adalah seperti akidah orang-orang Yahudi yang menyimpang dari akidah para nabi Bani Israel. لما؟ Kenapa begitu?
لأنهم قالوا كهؤلاء اليهود المنحرفين. Karena orang-orang Wahabi mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang menyimpang itu. اليهود قالوا أن الله استوقع على العرش ليرتاح والوهابية يقولون الله جالس على العرش. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwa Allah itu capek kemudian istirahat di atas arsy. Dan orang Wahabi itu juga sama, mereka mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas arsy. فهم سواء سما سمي. Maka orang Yahudi dan orang Wahabi itu sesungguhnya sama-sama. Nggak ada bedanya, sami-sami bahasa Jawa. Kalau Jawa. Jangan ikuti. Maka jangan ikuti Wahabi. Wahabi bahaya. Hati-hati. Nggak perlu diterjemahkan. Atau terjemahkan bahasa Jawa ya. طيب. فيوجد أناس آخرون يسمون بالقدرية يدعون الإسلام أيضا. Kemudian ada juga sekelompok manusia yang mereka juga mengaku-ngaku sebagai orang-orang yang beragama Islam. Mereka ini memiliki paham qadariyah. ويقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون. Dan mereka mengakui bahwa tentang dirinya bahwa mereka adalah orang-orang Islam. لكنهم في حقيقة الأمر ليسوا على الإسلام. Tetapi pada hakikatnya yang sebenarnya mereka itu tidak menetapi agama Islam. لما؟ Kenapa bisa begitu? لأنهم بسبب جهلهم بالله نسبوا إلى الله ما لا يليق. Karena sebab kebodohan mereka kepada Allah, karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menisbatkan sifat yang tidak atau sifat yang mustahil bagi Allah. قالوا أن الله خلق الخير ولم يخلق الشر. Mereka mengatakan bahwa Allah itu menciptakan kebaikan, tetapi Allah tidak menciptakan keburukan. لكن الله هو خالق كل شيء. Padahal Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. تعرفون سورة الفلق؟ Apakah kalian tahu surat Al-Falaq? ما هي؟ Apa itu, coba dibaca? قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الله تعالى قال من شر ما خلق أي أن الله خالق للشر. Jadi dalam surat Al-Falaq ini ayat yang kedua dikatakan min syarri ma khalaq, aku berlindung dari keburukan sesuatu yang telah Allah ciptakan. Jadi di sini jelas bahwa keburukan Allah juga yang menciptakannya. Wa qala Allah Ta'ala qul illahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Fasyarru syai'. Sedangkan keburukan adalah sesuatu. Wa huwa min jumlati makhluqatillah. Keburukan adalah salah satu dari makhluk Allah. Amma haula'i qalu Allahu lam yakhluqish syarra. Fakafaru billahi. Sedangkan mereka kelompok Qadariyah, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tidak menciptakan keburukan, maka mereka telah kufur kepada Allah. Wa hunaka al-khawarij. Dan mereka adalah Khawarij. Yaquluna bi anna murtakib al-kabirati kafir. Ini kelompok yang ketiga adalah Khawarij. Mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar maka dia kafir. وهذا ضد عقيدة المسلمين. Dan akidah seperti ini yang menganggap bahwa pelaku dosa besar itu kafir, itu bertentangan dengan akidah umat Islam. المسلمون يقولون أن من وقع في معصية نقول عنه عاص لا نقول عنه كافر. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang yang jatuh ke dalam kemaksiatan, yang melakukan dosa, maka dia asin, dia pelaku maksiat, dia bukan kafir. وأن المسلم العاصي تحت مشيئة الله قد يغفر له وقد يعذبه لكن في النهاية ولو عذب
لابد أن يدخل الجنة لأنه مات على الإسلام. Dan orang yang muslim asin, seorang muslim pelaku maksiat, maka di akhirat nanti dia tergantung kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka dia akan masuk surga tanpa azab. Tetapi jika Allah tidak mengampuni dosanya, maka dia akan masuk neraka. Akan tetapi karena dia muslim, maka dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. فهؤلاء الخوارج كذبوا القرآن بجهلهم بالدين. Dan orang-orang Khawarij ini mereka telah mendustakan Al-Quran, ولو كانوا لا يشعرون. meskipun mereka itu tidak merasa. وهناك الروافض. Dan juga ada kelompok yang berapa ini? 4 adalah kelompok Rafidhah وهناك غيرهم atau kelompok Syiah dan selainnya. يدعون الإسلام وهم ليسوا على الإسلام. Mereka mengaku-ngaku sebagai orang-orang Islam, tetapi mereka tidak berakidah Islam. لذلك الأمر أول ما يجب على العبد المكلف تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الأنبياء، عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم. Karena itu yang wajib bagi setiap mukallaf untuk dipelajari pertama kali adalah mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah para nabi, akidah para sahabat, akidah para solihin. وهنا في هذا المركز يعلمون هذه العقيدة الحقة، فأحثكم على حضور مجالس علم الدين. Dan di ALC ini, di markas lughah ALC ini diajarkan di sini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka beliau berpesan agar panjenengan bisa menghadiri majelis ilmu di sini. أخبرهم عن موعد المجلس. Kalau di sini pengajiannya, kata beliau suruh memberitahu jadwalnya pengajian. Ya, sementara masih habis maghrib. Jadi setiap habis maghrib itu ngaji kitab Sulamut Taufik. Setiap habis maghrib. Panjenengan yang dekat habis maghrib bisa bergabung, bisa ikut. فنحثكم على حضور مجالس علم الدين لتستفيدوا، فرأس الأمر هو الإسلام. Jadi beliau mendorong kita untuk mempelajari ilmu agama Islam, karena yang paling pokok dalam kehidupan kita ini adalah Islam. وأما عموده كما قال النبي فهو الصلاة. Sedangkan tiang agama itu adalah salat. فالصلوات يعني الصلوات الخمس، الصلاة المفروضة هي عماد الدين. Jadi salat yang 5 atau salat fardu itu adalah menjadi tiang daripada agama. في الآخرة أول ما يسأل عنه الإنسان عن دينه. Pada hari kiamat pertama kali yang ditanyakan, yang dimintai pertanggungjawaban adalah tentang salatnya, عن دينه. tentang agamanya. فإن كان على دين الإسلام ما بعد ذلك أسهل مما قبله. Apabila dia kemudian beragama Islam, maka akan ditanyakan perkara-perkara yang lainnya. لأن من مات على غير الإسلام إلى النار. Karena kalau ternyata dia orang yang mati dalam keadaan selain Islam, maka tempatnya jelas neraka. ثم أول ما يسأل عنه المسلم عن الصلاة، هل أداها كما أمر الله أم لا؟ Kemudian yang pertama kali ditanyakan kepada muslim, jika dia adalah muslim, maka yang pertama kali ditanyakan kepadanya, yang dimintai pertanggungjawaban adalah tentang sholatnya. Apakah dia telah melaksanakannya sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak? الصلاة لها أركان، لها شروط، لها مبطلات، لها سنن. Sholat itu memiliki rukun-rukun, memiliki syarat-syarat, memiliki hal-hal yang membatalkannya dan hal-hal yang sunnah bagi orang yang sholat. الصلاة لها مكروهات.
Sholat juga ada hal-hal yang makruh untuk dilakukan dalam sholat. والصلاة لها محرمات. Dan sholat juga ada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sholat. فهذا الذي يؤدي الصلاة هل يؤديها صحيحة كما ورد عن رسول الله أم لا؟ Orang yang sudah melaksanakan sholat, apakah dia sudah melaksanakan sholat dengan benar sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah atau belum? فلا يكفي القيام بصور الأعمال. Tidak cukup sholat itu hanya sekedar melakukan bentuk orang sholat. بل لا بد من أداء العبادات كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنية خالصة لله. Tetapi seseorang harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. لأن النبي قال Karena Nabi telah bersabda, كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. betapa banyak, Nabi bersabda, betapa banyak orang yang melakukan sholat tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali tidak tidur malam dan capek saja. لا تقبل منه الصلاة. Sholatnya tidak diterima oleh Allah. ويسأل يوم القيامة لما أنه لم يصلي. Ditanya pada hari kiamat, dia orang yang seperti ini, kenapa dia tidak sholat? لأنه بسبب جهله بالعبادة يظن بنفسه أنه صلى وهو لم يصلي. Karena dia menyangka, karena kebodohannya dia menyangka bahwa dirinya sudah sholat, padahal sesungguhnya dia belum sholat. أحد الصحابة دخل إلى مسجد حيث كان النبي. Salah seorang sahabat ada yang masuk ke dalam masjid, di mana di dalam masjid itu ada Nabi. اتجه ناحية القبلة وكبر. Kemudian salah seorang sahabat itu menghadap ke kiblat, kemudian dia bertakbir. وقرأ وركع واعتدل وسجد ثم أنهى وجاء إلى النبي ليسلم عليه. Kemudian dia membaca sesuatu, kemudian dia ruko, i'tidal, sujud, kemudian sampai menyelesaikan sholatnya. Setelah selesai, kemudian sahabat ini datang kepada Rasulullah. نزل الوحي على رسول الله أن هذا لم تصح صلاته فقال له النبي اذهب فصل فإنك لم تصلي. Turun wahyu kepada Rasulullah bahwasanya sholatnya orang ini tidak sah. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat ini, kamu pergilah, sholatlah lagi kamu. فأعاد الرجل كما فعل في المرة الأولى ولمرة ثانية أتى إلى النبي ليسلم عليه ولمرة ثانية نزل الوحي على رسول الله أن هذا لم تصح صلاته فقال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. Kemudian laki-laki ini, sahabat ini melakukan bentuk sholat lagi sampai salam, kemudian datang lagi kepada Nabi. Kemudian turun wahyu kepada Nabi lagi yang memberitahu bahwa sholatnya sahabat ini tidak sah. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, kamu pergilah lagi, ulangi sholat kamu. Kemudian dia melakukan sholat ketiga kalinya, kemudian datang lagi kepada Nabi, tetap dikatakan sholat dia itu tidak sah. ولمرة ثالثة لما أتى إلى النبي ليسلم عليه قال له النبي بعد أن نزل عليه الوحي أن هذا لم تصح صلاته اذهب فصل فإنك لم تصلي. فقال يا رسول الله لا أعرف غير هذا. يعني لا، الرسول ظن أنه يعرف الصلاة، يعرف كيفية الصلاة، لكنه فعل شيئا مفسدا. لكنه قال النبي أنا لا أعرف غير ذلك. يعني طلب من النبي أن يعلمه فعلمه النبي كيفية الصلاة الصحيحة. Kemudian setelah dikatakan pada kali yang ketiga bahwa sholat sahabat ini tidak sah berdasarkan wahyu yang turun kepada Nabi, kemudian laki-laki sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak tahu cara sholat selain yang tadi saya lakukan. Di sini Nabi menyangka bahwa dia itu bisa melakukan sholat, karena itu disuruh untuk mengulanginya lagi. Tapi ternyata laki-laki ini dia melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat, sehingga Nabi kemudian mengajari, artinya dia memberikan isyarat agar diajari sholat oleh Nabi, sehingga Nabi kemudian mengajari sahabat ini melakukan sholat. هذا الحديث
مشهور عند المحدثين باسم الحديث الذي أساء في صلاته يعني ما أحسن صلاته. Hadis ini masyhur, terkenal di kalangan ahlul hadis, bahwa hadis ini adalah hadis tentang orang-orang yang buruk dalam atau tidak bagus dalam melaksanakan sholat. ويفيد هذا الحديث أن مجرد القيام بصور الأعمال لا يكون مقبولا عند الله. Dan hadis ini juga memberikan faidah kepada kita bahwasanya sekedar seseorang itu melakukan bentuk amal soleh itu tidak kemudian lantas pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فلا تكفي النية الحسنة. Tidak cukup hanya sekedar niat yang baik saja. بل لا بد أن يكون العمل أيضا موافقا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النية الحسنة لكي يكون العمل مقبولا عند الله. Agar amal itu diterima, dia juga harus, amal perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disertai dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, sehingga amal tersebut diterima oleh Allah. وكيف يعرف الشخص أن عمله مقبول أم غير مقبول؟ Bagaimana seseorang bisa mengetahui apakah amal perbuatannya itu diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah? كيف يعرف؟ Bagaimana cara mengetahuinya? بتعلم علم الدين. Cara mengetahuinya dengan belajar ilmu agama. لذا عليكم بالتعلم. Karena itu kalian harus belajar ilmu agama. وأحثكم أيضا على تعلم ضروريات أمور الدين مع هؤلاء الطيبين في موعد مجلسهم. Dan beliau juga mendorong kepada panjenengan semua untuk bisa belajar ilmu agama, ilmu yang fardu ain kepada kita di sini. هذا الأمر الثاني رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Jadi ini adalah yang kedua. Yang pertama tadi adalah bahwa pokok dari suatu perkara itu adalah Islam. Kemudian yang kedua, tiang dari agama adalah sholat. Kemudian yang ketiga, puncak dari punuk itu apa? Puncak dari punuk sesuatu, artinya yang paling tinggi itu adalah jihad, berjuang. والجهاد جهادان. Dan jihad, berjuang itu ada dua. جهاد بالسنان والسلاح وجهاد بالبيان واللسان. Yang pertama adalah jihad dengan senjata, dan yang kedua adalah jihad dengan memberikan penjelasan dan dengan lisan. نحن لا نستطيع على الجهاد بالسنان والسلاح. Kita sekarang dipastikan kita nggak bisa berjihad dengan senjata, itu nggak bisa. هذا يحتاج إلى الدولة. Untuk jihad dengan senjata itu harus ada daulah, harus ada negara yang memang menggerakkannya. يحتاج إلى القوة. Jihad dengan senjata juga butuh kekuatan. والمسلمون في هذا العصر ليسوا كذلك. لا يستطيعون مقاومة هؤلاء الكفار. Sedangkan kita orang-orang Islam sekarang bukan orang-orang yang kuat. Kita sedang lemah, tidak mungkin kita sekarang ini untuk menandingi orang-orang kafir. لما يتغير الحال فيكون كلام آخر. Kalau nanti sudah berubah, maka bisa jadi ada pembahasan yang lain. لكن الجهاد في سبيل الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والدعاء إليها ودعوة الناس إليها هذا نستطيعه. Tetapi yang kita mampu lakukan sekarang ini adalah jihad dengan cara menjelaskan kepada masyarakat akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah jihad kita pada hari ini. Ini yang bisa kita lakukan. فمن يشتغل بذلك له الفوز العظيم. Maka orang yang menyibukkan diri dengan berjuang mengajarkan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka dia mendapatkan kemenangan yang agung, keberuntungan yang agung. من يحب رسول الله أنا. من يحب رسول الله أنا.
ترجم لهم حتى يفهموا. Siapa yang mencintai Rasulullah? أنا saya. محبة الرسول إنما تكون باتباعه. إن المحب لمن يحب مطيع. Orang yang mencintai Rasulullah maka dia akan mengikuti Rasulullah. Karena orang yang mencintai sesuatu atau mencintai sesuatu maka dia akan taat kepada yang dicintainya. Rasulullah qudwatuna. Rasulullah adalah teladan bagi kita. هذا ليس مجرد كلام نقوله بألسنتنا. Ucapan seperti ini tidak cukup hanya kita ucapkan dengan lisan kita saja. لابد من التطبيق. Tetapi ini harus dipraktekkan. حقيقة أن نقتدي برسول الله. Kita harus benar-benar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. كيف تكون القدوة برسول الله؟ Bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah? أخبروني. Bagaimana caranya? Syekh tanya, tolong dijawab. Bagaimana caranya kita mengikuti Rasulullah? Meneladani Rasulullah. Wa ada ma amarahu. كيف تعرفين ما أمره؟ Tadi dijawab yaitu dengan cara mengikuti, menjalankan apa yang diperintahkan. Sekarang Syekh tanya, bagaimana kamu tahu sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah? بالتعلم. Ya betul, dengan belajar. ولا يكفي التعلم بل لابد مع التعلم من التعليم. Tidak cukup hanya dengan belajar saja, tetapi kita belajar sambil juga mengajarkannya kepada orang lain. والتطبيق. Dan juga mempraktekkan apa yang kita pelajari. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بتعلم علم الدين وعمره فوق 40. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai belajar ilmu agama ketika beliau itu umurnya 40 tahun. بلغ فوق 60 من العمر وما زال يتعلم ويطلب المزيد من التعلم. Ketika umur beliau sudah lewat 60 tahun, beliau tetap belajar ilmu agama dan beliau juga mengajarkannya. لا يقول الشخص أنا بهذا العمر أريد أن أتعلم. Tidak boleh seseorang mengatakan saya sudah tua umur saya, masa saya mau belajar. أين الاقتداء برسول الله؟ Kalau seperti itu, di mana kita mengikuti Rasulullah? Rasulullah sampai 60 tahun tetap belajar. لم يطلب النبي الزيادة الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال وقل ربي زدني علما. Nabi tidak diperintahkan untuk meminta tambahan sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu tidak merasa kenyang dengan kebaikan yang didengarnya sampai dia masuk ke dalam surga. فلا يشبع المؤمن من خير من علم يسمعه. Maka seorang mukmin itu tidak merasa kenyang, artinya tidak merasa puas dengan kebaikan, dengan ilmu yang dia dengar. من بلغ من العمر 90 عاما؟ Ada nggak di sini yang umurnya sudah 60 tahun? Angkat tangan. 90 Wow. بلغت 90 عاما. Nah, huwa من 64. لا أظن. 64. 64 ما زال بعد قويا. 90 عاما. من بلغ 90 عاما؟ Sekarang yang ditanya Syekh 90 tahun. Siapa yang 90 tahun? La yujad. لا يوجد. لا يبلغ عمرها 90 عاما. أقل. Umurnya nggak sampai 90 tahun.
70 sab'un. 70 بعده ما زالت ما شاء الله الله يحفظك. Amin. Jadi masih 70 masih kuat. Semoga Allah menjaganya, kata beliau. Amin. أحد الصحابة بلغ من العمر 90 عاما. Ada salah seorang sahabat itu umurnya sudah 90 tahun. خرج للجهاد لقتال الذين انحرفوا عن الدين. Orang ini yang umur 90 tahun ini keluar untuk ikut berperang melawan orang-orang yang menyimpang dari agama. حمل السيف للدفاع عن الدين. Orang tua ini dia membawa pedang untuk membela agama. وعمره فوق 90 عاما. Padahal umurnya sudah lebih dari 90 tahun. تعرفون من هو؟ Siapa tahu? Apakah kalian tahu siapa sahabat ini? عمار بن ياسر. Namanya Ammar ibnu Yasir. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه يعني إلى رؤوس عظامه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Ammar bahwa Ammar itu imannya sampai apa? Sampai ke merembas sampai ke ujung tulangnya. Artinya sudah mendarah daging. النبي قال عن ثلاثة الجنة تشتاق إليهم. Rasulullah bersabda bahwa surga itu rindu kepada 3 orang. أحد هؤلاء الثلاثة هو عمار بن ياسر. Salah satu yang dirindui surga dari 3 orang ini adalah Ammar ibnu Yasir. ما قال أنا عمري بلغ فوق 90 صرت شيخا كبيرا أجلس في بيتي لا أتحرك. Jadi beliau meskipun sudah tua renta umur 90 tahun tidak lantas kemudian mengatakan saya ini sudah tua, saya duduk saja di rumah nggak usah gerak. Beliau tidak mengatakan seperti itu. بل بهذا العمر الكبير خرج للجهاد. Bahkan dengan umurnya beliau yang sudah tua, beliau keluar untuk melakukan jihad. فماذا نحن فاعلون ونحن في عمر الشباب؟ من كان شابا. Ya, sekarang apa yang sudah kita lakukan padahal kita ini masih muda-muda. Bagi orang yang muda, bagi yang masih muda kata saya. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Jadi yang paling tinggi itu adalah jihad fi sabilillah. الرسول كان يتلقى العلم من الملائكة بطريق الوحي. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belajar ilmu agama melalui malaikat, yaitu melalui jalan wahyu. ويبلغ هذا العلم للناس. Kemudian Nabi itu menyampaikan ilmu agama ini kepada manusia. للذكور والإناث. Disampaikan kepada kaum laki-laki maupun perempuan. للكبار والصغار. Disampaikan kepada orang yang tua dan juga yang kecil. للإنس والجن. Disampaikan kepada manusia dan juga jin. فمن أراد الاقتداء برسول الله فليتعلم وليزداد بتعلم علم الدين من الثقات ويعمل على نشره كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi orang yang benar-benar meneladani, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus belajar ilmu agama, kemudian dia berusaha untuk menyebarkan, mengajarkan ilmu agama dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فمن الذي عزم الآن أنه سيحضر في مجالس علم الدين؟ من؟ ليرفع يده. Sekarang saya bertanya, siapa yang ada dalam hatinya mulai sekarang saya pengen hadir dalam majelis ilmu agama? يرفع يده. Angkat tangan. فقط
أيوة الكل يرفع يده. Semuanya نريد أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم ونعلم الخير. Jadi semuanya angkat tangan karena kita ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan belajar kebaikan, belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada yang lain. النجاح والفلاح باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. Keselamatan dan keberuntungan itu ada pada ketika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ونحن في موسم المولد نحتفل بولادة رسول الله شكرا لله على هذه النعمة التي أنعم الله علينا بها. Dan sekarang kita musim Maulid di bulan Rabiul Awal, musim Maulid kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melakukannya dalam rangka bersyukur atas nikmat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. أنتم إذا أكلتم أو شربتم ماذا تقولون بعد الطعام والشراب؟ Apabila panjenengan semuanya setelah makan dan minum, apa yang panjenengan katakan setelah makan dan minum? Alhamdulillah. الحمد لله، يعني نشكر الله على هذه النعمة التي رزقنا الله إياها. Artinya kita membaca Alhamdulillah, kita mengatakan saya bersyukur atas nikmat yang Allah telah rizkikan kepada kita. فكيف بأفضل النعم؟ Lalu bagaimana jika kita mendapatkan nikmat yang paling utama, التي هي ولادة خير البشر، yaitu lahirnya manusia yang paling mulia, الذي دلنا على الخير العظيم أفضل الخيرات الذي هو الإيمان بالله ورسوله لدخول الجنة. yaitu yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebaikan yang bisa menghantarkan, yaitu berupa iman yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga. أفلا نشكر الله على نعمة بروز النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب هدايتنا للإيمان والإسلام؟ بلى. Apakah kita tidak bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad yang menjadi penyebab kita mendapatkan hidayah, menyebabkan kita beriman sehingga kita bisa selamat dan masuk ke dalam surga? Jawabannya tentu kita akan mensyukurinya. اثبتوا على الاحتفال على حضور الاحتفالات بمولد الرسول فإن في ذلك ثواب وأجر عظيم لمن أخلص نيته لله. Karena itu tetaplah kita untuk senantiasa menghadiri peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hadir dalam peringatan Maulid Nabi itu ada pahala yang sangat agung. Tentu saja jika disertai dengan ikhlas lillahi ta'ala. ولا تلتفتوا إلى أتباع الشيطان. Maka janganlah kita menoleh atau menghiraukan kepada setan. تعرفون من هم أتباع الشيطان؟ Apakah kalian tahu siapa para pengikut setan? Siapa pengikut setan? Wahabi. الشيطان لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم رن رنة قوية عبر فيها عن غيظه لولادة من يكون سببا لدخول أهل الناس أكثر أهل الجنة. Setan ketika mendengar lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setan ini teriak histeris, teriak sekencang-kencangnya, karena dia telah mendapatkan berita bahwa seseorang yang menjadi penyebab kebanyakan umat manusia atau umat Islam masuk ke dalam surga. والوهابية أتباع الشيطان في كل عام في شهر المولد يرنون رنات ورنات ورنات بتحريم الاحتفال بمولد رسول الله. خسئوا. Demikian juga Wahabi, sama dengan setan tadi. Wahabi ketika setiap tahun di bulan Maulid, maka mereka teriak-teriak mengharamkan peringatan Maulid Nabi. Sama dengan setan yang teriak ketika mendengar lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. بارك الله فيكم
أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، أماتني الله وإياكم على التقوى. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة، فاجمعنا يوم القيامة مع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، واجمعنا في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا الله. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. الله يتوفانا على الإيمان ويجمعنا جميعا في الجنة.